Salam Rahayu, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Sobat Bejo. Berikut adalah kisah perpindahan ibu kota negara. Mari kita simak bersama. Kisah Petruk jadi ratu seperti banyak diketahui bersama dalam cerita wayang adalah salah satu episode yang sangat terkenal dalam dunia perwayangan. Ceritanya berupa pasemon, sindiran, sekaligus nasihat tentang mengelola sebuah negara. Ada banyak tafsiran mengenai cerita ini. Misalnya, disebutkan bahwa Petruk adalah seorang raja yang memperoleh kekuasaannya secara tidak sah, tidak diridhoi, dan tidak diberkahi oleh para dewa. Akibatnya, negara yang dipimpinnya menjadi kacau balau. Ada juga yang berpendapat bahwa Petruk adalah pilihan dewa untuk menjadi raja karena entah oleh sebab apa. Dalam cerita pagelaran wayang, maka Petruk digambarkan bertubuh tinggi kurus dengan tampilan sangat bersahaja. Ciri khas lainnya, hidungnya sangat panjang, tetapi ini adalah hidung asli. Dia adalah seorang punokawan abdi dalam anak Semar dengan kemampuan intelektual yang terbatas. Namun dia pandai melucu, menghibur para tuannya bersama saudaranya Gareng dan Bagong. Mereka bertugas mengocok perut para penonton yang sudah mulai mengantuk. Karena kemampuan dan kapasitas yang terbatas, maka Petruk memerintah negara sebisanya dalam mengelola pemerintahan. Dia mengangkat petinggi negara dari kalangannya sendiri tanpa memperdulikan kapasitas dan kemampuannya. Gareng dan Bagong diangkat menjadi petinggi istana. Begitulah yang kita simak dalam setiap pagelaran wayang kulit mengenai keadaan lakon Petruk jadi ratu. Selebih dari banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, sebenarnya kita harus mau berkilas balik mengenai sebab musabab lahirnya cerita ini sendiri. Sesuatu yang kita lupakan secara logika dalam memahami sebuah cerita adalah mengapa suatu cerita harus ada dan hadir di antara kita. Oleh sebab itu, maka kita seharusnya bertanya, mengapa Petruk bisa menjadi ratu? Kemana sang ratu sehingga Petruklah yang menjadi ratu? Skenario memang seperti itu. Petruk jadi ratu karena Semar sedang keluar istana bersama momongannya. Dan skenario alam membiarkan untuk Petruk tampil bekerja menggantikan sang ratu untuk sementara waktu. Bahkan hingga Petruk lupa dan tidak tahu ratunya yang mana. Jadi sekarang posisinya adalah terserah bagaimana Petruk yang sedang menjadi ratu dalam menyikapi segala hal. Tetapi skenario alam tetap mengharuskan terjadinya suatu bencana sebagai gambaran dibukanya portal peralihan zaman, sebagai tanda bahwa wahyu kedua sudah diturunkan, dan meletuslah gunung-gunung sebagai bagian dari cincin api, dan efek dari letusan ini sangatlah dahsyat.
banyak vision terlihat oleh beberapa orang tertentu. Di antaranya, tanah berkah panjang dan dalam. Tsunami melanda beberapa tempat. Banjir bandang, longsor di mana-mana. Dan di saat Petruk kebingungan akan perpindahan ibu kota, yang seharusnya dilakukan secara ritual. Karena jika tidak dikerjakan, maka akan timbul bencana. Karena komposisi energi yang sudah lama berada di Jawa belum diserahkan ke Kalimantan. Maka Petruk akhirnya mengutus duta untuk menemui Ratu Adil dan Satrio Piningit guna meminta bantuan spiritual yang seharusnya dilakukan selambat-lambatnya di zaman akhir kala bendu. Akhirnya Petruk bertemu dengan Ratu Adil dan Satrio Piningit. Dan Ratu Adil akan meminta Petruk untuk menjemput Satrio Piningit dan berangkat menuju ke Kalimantan. Adapun Ratu Adil akan membawa satu kota kecil yang akan diambil dari ibu kota yang lama dan sesuatu dari Gunung Bromo terlebih dahulu. Setelah semua berlangsung baik, maka tinggallah Ratu Adil dan Satrio Piningit menjalankan misi yang berikut, yaitu memurnikan manusia seutuhnya, sehingga manusia hanya akan tahu bagaimana cara bersikap, berbuat, dan hidup dengan baik saja. Untuk itu, maka Ratu Adil dan Satrio Piningit harus menunggu diturunkannya wahyu ketiga. Saat wahyu ketiga turun, maka Ratu Adil bersama Satrio Piningit akan melakukan tantra untuk mengaktifkan kundalini pada semua manusia. Tantra ini akan membentuk segitiga bermuna Indonesia, meliputi wilayah Jawa, Kalimantan, dan Bali. Wahyu ketiga disebut sebagai Pinandito Sinisihan Wahyu.